Seorang wanita membagikan kisah dirinya menjadi korban seseorang yang diduga serigala berbulu domba. Bagaimana pria yang dicintainya diduga berubah kasar, memukul, mencekik, menculiknya, bahkan berencana meledakkannya di rumah penuh gas. Bagaimana semua bermula dari bijangan hangat dan bagaimana dia selamat dari peristiwa yang nyaris menjadi hari terakhirnya. Kami membahas kasus yang dipresentasikan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Seorang wanita di Nebraska membagikan kisah bertahan hidupnya dari pria yang ia kira dikenal dan dicintai. Pria itu diduga cepat berubah jadi monster. Ini Jesrai Beck lahir dan besar di Nebraska. Dia tinggal di ibu kota Lincoln dan merupakan orang tua tunggal dari 2 anak. Dan Dr. Namunas dia mengatakan pada KOLN televisi di Nebraska bahwa dia pikir dia telah menemukan pasangannya pada bulan Juli tahun lalu. Dia adalah seorang pria yang freelance property real estate, namanya Christopher Collins. Akhirnya skandal orang ini berencana sudah melanjutkan dengan fertilisasi in vitro, dengan harapan bisa memiliki anak bersama. Hubungan mereka memang seserius itu. Namun kemudian katanya Collins berubah diduga dengan cepat dan menjadi kasar. Dia mengatakan ke stasiun televisi bahwa Collins dia duga mencuri obat Agustus. Menawar sesuatu seberapa keberlihat Collins seperti itu. Dia ditangkap Agustus atas tuduhan penyerangan dengan mencekik dan diberi perintah perlindungan. Namun dia belum mulai berbicara lagi dengan Collins. Industri memutuskan bahwa US melanjutkan hak mereka untuk meninggalkan semua sejarah mereka di belakang. Tetap melanjutkan rencana fertilisasi in vitro, berharap suatu hari punya anak bersama. Pada 24 September, perintah perlindungan dicabut atas permintaan Jesrai. Malam itu, dia berniat mengantar makanan hangat ke rumah Christophorus saat mereka memperbaiki hubungan. Dia pergi dari rumah sekitar jam 10. Keesokan paginya pukul 8, anak-anak belum mendapat kabar dari ibu mereka sehingga menelepon polisi. Tim Special Weapons and Tactics merespons ke rumah Christopher Collins. Pasangan itu tidak ada di sana. Namun polisi mengatakan ada tanda-tanda perkelahian. Dan saat itulah mereka mengeluarkan peringatan bahwa Jesrai bisa dalam bahaya. Summer Cumberlist rekaman kawasan Collins di dalam mobil yang mungkin dikendarai oleh keduanya. Jesrai mengatakan bahwa Collins menyerangnya ketika dia sampai di rumahnya. Dia diduga memukulnya begitu keras hingga dia pingsan. Bahkan dia meninggikan kepada KOLN televisi dalam wawancara ini, kutip, dia sebenarnya mengira aku sudah mati pada dasarnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, katanya. Ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah yang berbeda. Collins diduga memindahkannya ke properti sewaan yang dia miliki. Dia mengalami trauma kepala, pendarahan dalam, dan patah tulang rusuk. Dia berkata, berbanding sebelah Christopher Collins yang diduga menyerangnya di tempat tidur selama berjam-jam, tak yakin akan selamat. Dia juga berkata, kutip, dia tak berniat kami berdua selamat. Saya ingat dan Chris Baskerny Shirk-like, saya mengambil botol kaca Titos, lalu memukulkannya ke kepala saya. Lalu dia naik ke motor yang mencoba mencekik kita. Jesrai juga mengatakan Collins sedang memompa gas alam ke dalam rumah. Dia hendak meledakkan rumah itu saat mereka berdua masih di dalam. Namun, di hari yang sama, bantuan tiba. Kami telah menemukan Jesrai Beck dalam keadaan selamat. Andy telah dibawa ke rumah sakit setempat dan Christopher Collins sudah ditahan. Hari ini benar-benar menunjukkan ketangguhan dan tekad para petugas serta penyidik di Departemen Kepolisian Lincoln. Mereka bekerja cepat dan penuh semangat hari ini mengumpulkan informasi lewat investigasi hingga membawa kita ke sini malam ini. Di mana kami menggunakan tim Special Weapons and Tactics kami untuk kembali masuk ke sebuah rumah di Blok 200 Santa Fe. Dengan itu saat kami masuk sangat jelas ada bau gas alam yang sangat menyengat. Jadi setelah semua dapat menyelamatkan Jesse dan menangkap Christopher Collins, kami mundur dan menunggu rekan-rekan kami dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Lincoln, serta membersihkan beberapa rumah tetangga untuk memastikan bahwa mereka aman. Tim Special Weapons and Tactics menerobos masuk ke dalam rumah dan mereka berhasil menyelamatkan Jesse Ray. Setelah disebut syarat ada perlawanan dengan Collins, mereka berhasil menangkapnya. Mereka harus bikin kosongkan area sekitar karena gas alam di udara sangat berbahaya. Bukan hanya rumah di sampingnya, seluruh lingkungan juga harus dikosongkan. Inilah gambar menurut KOLN saat Collins pertama kali muncul di pengadilan Lincoln. Dia didakwa karena penculikan, cobaan ancaman teroristik, dan penggunaan senjata untuk kejahatan berat.
Jaminannya ditetapkan sebesar 10% dari 10 juta dolar. Jadi jelas jaminannya adalah 1 juta dolar. Jadi dijadwalkan kembali ke pengadilan November. Jessere baru memulai pemulihan. Karena hanya membutuhkan begitu banyak Swechen untuk tampil di televisi dan menceritakan kisahmu tentang apa yang terjadi. Dia menyebut menderita post-traumatic stress disorder akibat kerusakan otak, memiliki pen logam di tulang rusuk, dan butuh alat bantu jalan untuk keseimbangan. Dia memang memiliki GoFundMe yang masih aktif. Dia menggunakannya untuk mengumpulkan dana guna membantu pemulihannya. Berikut adalah tautannya di sini. Telah terkumpul ribuan dolar. Bergabunglah sekarang untuk membahas kasus ini bersama pengacara pembela kriminal John Day. Schnauzer and Jalji Law and Crime. Kasus law enforcement works on. Apa yang dialami wanita ini jelas sekali. Oke, kita menggunakan kata diduga karena tersangka belum terbukti bersalah. Tapi saya yakin dalam pekerjaan Anda sudah sering melihat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang menurut Anda menonjol dari kasus yang satu ini? Benar, mengerikan Chris. Memang seperti itulah keadaannya. Dan dalam kasus yang satu ini, maksud saya, semua kasus kekerasan dalam rumah tangga memang memprihatinkan. Tentu saja, yang satu ini benar-benar di luar kebiasaan dengan fakta-fakta yang dituduhkan oleh wanita ini menurut penegak hukum. Situasi yang mengerikan di mana dia mengalami kekerasan, dipukuli, segala macam kekerasan fisik. Dan ada bagian saat dia bilang dia pelaku mencoba meledakkan rumah dengan gas alam saat polisi datang dengan cepat. Jadi ini adalah gambaran dari apa yang terjadi dalam sebuah hubungan ketika berubah menjadi kekerasan. Dan yang satu ini benar-benar di luar kendali. Dari sudut pandangnya, hubungan itu baik-baik saja. Dia tidak pernah bersikap kasar. Lalu mereka mengalami sebuah insiden pada bulan Agustus, di mana menurutnya dia memang menjadi kasar dan dia ditangkap karena itu. Dia didakwa atas kejadian itu. Dan ada perintah perlindungan yang diberlakukan selama sekitar sepertinya kurang lebih 1 bulan. Lalu dia meminta agar perintah perlindungan itu dicabut karena dia merasa itu adalah sesuatu yang bisa mereka lewati. Kamu tahu, itu memang hak dan keputusannya. Dan saya rasa dalam kasus di mana seseorang mungkin masih terikat secara emosional dengan seseorang dan masih ada bahaya di sana. Apa yang bisa dilakukan hukum untuk melindungi seseorang meski perintah dicabut? Benar kan? Banyak hal yang perlu dibahas di sini. Di kehidupan sebelumnya, saya adalah jaksa dan telah menuntut ratusan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan apa yang kita lihat di sini adalah semacam situasi klasik dan sayangnya ini sering terjadi di mana orang yang menjadi korban kekerasan, seringkali seorang wanita meskipun tidak selalu, mendapatkan surat perintah perlindungan. Nah, tujuan dari surat perintah ini adalah, jika terjadi insiden awal, polisi datang ke rumah lalu ada penangkapan yang dilakukan. Polisi sering menyarankan agar Anda ke pengadilan untuk mengajukan surat perintah perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar, yurisdiksi memiliki bagian khusus di pengadilan yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bagian ini dilengkapi dengan petugas yang bisa memberikan informasi kepada korban kekerasan untuk mendapatkan surat perintah perlindungan ini. Pada akhirnya, itu hanya selembar kertas, perintah hakim agar seseorang menjauh dari orang ini. Jangan kontak, komunikasi, atau posting apapun tentang mereka di media sosial. Itu hanya selembar kertas. Ide dibaliknya adalah bahwa itu merupakan kekuatan dari perintah pengadilan yang memberitahu seseorang yang Anda kenal, jangan bicara dengan orang ini, jangan menghubungi mereka, jangan berkomunikasi dengan mereka. Dan melanggar perintah penahanan kekerasan dalam rumah tangga seringkali merupakan tindak pidana itu sendiri, biasanya hanya pelanggaran ringan. Dalam kasus ini, wanita itu tampaknya kembali ke pengadilan seperti yang sering terjadi. Entah kenapa dia bilang ingin mencabut perintah itu. Saya sendiri ingin kembali berhubungan dengan orang ini. Kamu tahu, itu bukan situasi yang tidak biasa. Seringkali orang yang mengalami kekerasan merasa seperti, kamu tahu, saya pikir saya bisa melewati ini. Kami akan mencoba memperbaiki dan kembali bersama. Kadang mereka konseling, tapi tidak selalu. Kami tak punya indikasi itu terjadi di sini. Tapi karena mereka ingin kembali terhubung dengan orang yang berada di bawah, Anda tahu, di bawah perintah perlindungan, di bawah perintah larangan kontak. Mereka ke pengadilan dan bilang ingin mencabut. Dalam kasus ini itu terjadi, tapi apakah situasi membaik? Tidak. Keadaan wanita itu semakin memburuk. Jadi, menurut saya, wajar jika para advokat, kekerasan dalam rumah tangga dan konselor kesehatan mental
membahas alasan seseorang dalam posisi tersebut ingin pergi dan mencoba memperbaiki keadaan dengan mencabut perintah itu. Dalam kasus ini, itu benar-benar gagal total. Ya, walau saya memang bertele-tele dengan pertanyaan saya karena saya ingin berhati-hati. Maksud saya, ini sama sekali bukan menyalahkan korban. Kamu sudah tahu, membuat keputusan bahwa Daci merasa aku akan aman bersamanya. Dan kamu sudah tahu, itu tanggung jawab dia karena diduga dia ternyata tidak aman. Iba namun, kalau dalam kasus tertentu, kamu tahu, sebelum kita membahas insiden September, di mana dia nyaris kehilangan nyawa, tapi itu merupakan peristiwa yang diduga cukup keras pada bulan Agustus yang dia alami, dan menyebabkan adanya perintah perlindungan ini. Ketika seorang Sorbin maju dan berkata, karena ada contoh orang-orang yang kembali terlibat dalam suatu hubungan, saya rasa berapa besar penonggar separuh nanti anjis cara lain memadai pakin waktu dibandingkan dengan hakim yang menilai dan berkata, ini bukan situasi yang aman untuk Anda sampai proses hukum ini berjalan terkait dengan tuduhan yang dia hadapi akibat kejadian di bulan Agustus. Benar. Dan itu poin yang bagus untuk disampaikan. Terkadang seorang hakim, seringkali ketika seseorang datang, jika mereka adalah orang yang dilindungi oleh perintah perlindungan ini, mereka membuat sebuah pilihan. Mereka ingin masuk dan meminta pembatalan perintah itu. Mereka akan datang untuk mengajukan permohonan. Hakim punya kebijaksanaan, bisa bertanya kenapa Anda melakukan ini, ada apa? Namun seringkali, jika orang tersebut datang dan mengajukan permohonan untuk membatalkan perintah perlindungan, pengadilan akan menyetujuinya. Karena apapun alasannya, mereka berkata, lihat, Anda sudah memiliki perintah ini dan sekarang Anda memilih untuk membatalkannya. Kami akan menghormati permintaan tersebut. Namun, menurut profesional kesehatan mental dan pendukung korban kekerasan dalam rumah tangga, ada kekhawatiran bahwa pelaku bertindak di bawah tekanan dari pelaku kekerasan. Jadi Anda selalu harus waspada terhadap situasi-situasi seperti itu. Terkadang memang ada alasan yang sah. Lihat, kami sedang berusaha, kami sedang menjalani konseling, kami punya anak bersama. Apapun alasannya, ada alasan sah mengapa seorang wanita dalam situasi itu ingin mencabut perintah penahanan. Kadang ada hasil yang berhasil, tapi seringkali tidak. Jika Anda bekerja di bidang ini, baik sebagai jaksa, pengacara, hakim, advokat, penegak hukum, atau terapis kesehatan mental, Anda harus selalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga Anda ingin membatalkan ini? Kadang-kadang itu sederhana dan kadang-kadang itu rumit. Namun, pengadilan umumnya akan menghormati permintaan seseorang untuk membatalkan perintah tersebut. Masalahnya adalah, setelah itu dibatalkan, apakah itu menimbulkan permusuhan baru? Apakah itu memungkinkan pelaku kekerasan maju dan berkata, oke, saya sudah mengurusnya? Dan apakah itu memicu kembali beberapa masalah yang sama yang mungkin dihadapi pasangan ini? Jadi, akan selalu ada sedikit skeptisisme ketika seseorang ingin membatalkan perintah seperti itu. Dan sekali lagi, pada akhirnya, itu hanyalah selembar kertas, tetapi itu memberikan tingkat perlindungan dan pengawasan pengadilan atas situasi kekerasan dalam rumah tangga. Dan kamu tahu, sekali lagi, sulit untuk melewati apa yang dialami oleh dia. Kamu tahu, gagasan dipukuli, dicekik, hampir diledakkan. Kamu tahu, dan rupanya dia berusaha. Dari dapat yang dikatakan polisi, kamu tahu, mengambil nyawa mereka berdua. Ada banyak bukti di sana berdasarkan luka-lukanya yang masih dia pulihkan sampai sekarang. Kemungkinan jika kasus ini sampai ke pengadilan, jadi dia harus menghadapi dia di pengadilan dan bersaksi tentang apa yang terjadi. Benar. Nah, itulah yang biasanya harus terjadi jika kasus ini akan diproses secara hukum. Dan itu salah satu masalah yang kalau kamu tahu, ya kamu sadari di bidang ini, dalam pembelaan penuntutan kekerasan dalam rumah tangga, ketika mereka di pengadilan, ini adalah sesuatu yang memang terjadi. Maksud saya, orang yang mengalami kekerasan, korban utama, diberitahu oleh jaksa. Lihat, kalau kita bawa ini ke pengadilan, dia akan duduk di meja pembela. Kami harus memanggilmu untuk bersaksi tentang apa yang terjadi. Dan itu adalah sesuatu, maksud saya, dalam penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejaksaan biasanya memiliki staf yang bekerja sama dengan korban dan mempersiapkan mereka untuk persidangan. Inilah salah satu masalah pada kasus seperti ini, yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin harus ke pengadilan. Baik itu dalam situasi perintah penahanan maupun penuntutan pidana, mereka mungkin harus pergi ke pengadilan dan menghadapi orang tersebut di ruang sidang. Kadang mereka siap pergi, kadang ingin melakukannya. Namun kadang terlalu menyakitkan, sulit,
dan traumatis hingga mereka harus memilih. Saya memilih tidak lanjut karena tidak bisa satu ruangan dengan orang ini. Sekali lagi, Anda perlu bertanya, jika wanita malang ini jadi korban, mengapa dia ingin kembali pada orang yang mampu melakukan hal itu? Sekali lagi, itu masuk ke dalam masalah mental yang harus dijawab oleh para profesional kesehatan mental tentang mengapa seseorang yang disiksa akan kembali kepada pelaku kekerasannya. Ini adalah situasi yang sangat dalam dan berlapis-lapis, tapi Anda sering melihatnya terjadi berulang kali. Para tersangka ditahan atas John Is itu cara yang menarik untuk mengatakannya nih, karena ada beberapa negara bagian ketika Anda menghadapi tuduhan seperti ini, Anda tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan jaminan. Kadang jumlahnya rendah, jadi ada seorang yang tidak bebas dengan jaminan 10% dari 10 juta dolar. Saat saya melihat itu sana langsung berpikir, kenapa sih Anda bilang saja Anda ditahan dengan jaminan 1 juta dolar? Anda tahu itu tergantung, yurisdiksi berbeda-beda soal ini. Tapi seorang hakim mungkin berkata, oke, saya menahan Anda dengan 10% dari 10 juta. Kalau Anda bisa bayar 1 juta, Anda boleh keluar. Tapi jika Anda melanggar syarat atau kabur, secara teori Anda akan berutang 10 juta dolar, itu jumlah besar. Faktanya, dalam banyak kasus, orang-orang tidak mampu membayar 1 juta dolar dan tetap dipenjara. Tapi ini adalah cara hakim untuk mengatakan kalau Anda melanggar, kalau Anda bisa membayar jaminan dan keluar, lalu Anda melanggar, Anda akan berutang 10 kali lipat dari jumlah yang sedang kita bicarakan di sini. Jadi ini hanyalah satu alat lagi di kotak peralatan hakim untuk mencoba mengendalikan seorang terdakwa kriminal. Tersangka, yaitu Jesse Rebeck, ditemukan di properti sewaan. Sejadi 1 juta dolar jika melihat harga dan nilai rumah. Seperti bukan tidak mungkin dia bisa membayar uang jaminan. Tergantung pada, kamu tahu jika dia cuma menjaminkan rumahnya. Misalnya jika dia bisa maju. Dia sangat besar, bukan hanya jasa untuk wanita ini. Jika dia mengisi gas di rumahnya, seluruh lingkungan harus dikosongkan. Semua orang terancam oleh pria ini. Option yang terjadi itu jika dia tidak bilang bisa bayar jaminan 1 juta dolar dan keluar. Yah, kalau itu yang dikatakan hakim dan orang ini bisa menyediakan jumlah yang diminta hakim, maka mereka bisa membayarnya. Dan dia akan dibebaskan, dia akan berada di bawah syarat-syarat pembebasan. Jelas, dalam kasus seperti ini, syaratnya akan sangat ketat, tidak boleh ada kontak dengan korban. Kamu tidak boleh meninggalkan yurisdiksi atau negara bagian dan harus melapor ke petugas pra-persidangan. Kamu mungkin juga akan dipasangi alat pemantau elektronik. Akan ada banyak syarat dari pengadilan dan saat hakim menetapkan jaminan, seringkali mereka memiliki informasi dasar tentang status keuangan terdakwa dan kamu, kekayaan bersih, serta kemampuan membayar jaminan. Kadang orang mengejutkan di pengadilan karena mampu membayar jaminan tinggi dan akhirnya bebas. Dan tentu saja, jika ada pelanggaran, mereka kabur dari kota atau tidak ke pengadilan. Jaminan hangus. Memang itu terjadi, meski jarang ada yang bisa membayar sebanyak itu, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Dan itulah kenapa ada, kamu tahu, syarat-syarat pembebasan yang sangat ketat, seperti pemantauan elektronik, gelang kaki, hal-hal seperti itu. Dan tentu saja, surat pidana menyangkut Jesse kembali ke korban. Tapi saya juga melihat bahwa dia sedang mengeksplorasi beberapa opsi perdata. Seperti apa bentuknya? Apakah Anda bahkan membutuhkan vonis bersalah untuk bisa menuntut tersangka ini secara perdata? Tidak, Anda tidak perlu vonis. Jika ingin menuntut pelaku kekerasan, Anda bisa mengajukan ke pengadilan perdata. Ingat, standar dalam kasus perdata lebih rendah dibanding standar di luar keraguan wajar pada kasus pidana. Dalam kasus perdata, yang digunakan hanyalah standar preponderansi bukti. Jadi kalau kamu ingin alat lain untuk melawan pelaku kekerasanmu, kalau kamu ingin mengambil tindakan terhadap seseorang yang kamu katakan telah menyakitimu, itu salah satu caranya. Kamu tahu apakah pelaku kekerasan itu kebal hukum? Apakah ada aset? Apakah ada alasan khusus mengapa korban berkata, kamu tahu, saya pikir ini cara agar saya bisa mendapat keadilan. Tidak hanya di pengadilan pidana, tapi juga perdata. Dan kita memang melihat itu terjadi di mana korban menggugat pelaku mereka dan prosesnya berlanjut. Dan ini adalah cara, kamu tahu, saya harus bilang secara psikologis, ini adalah cara lain bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melawan, untuk merasa seperti mereka mendapatkan kembali kendali atas situasi tersebut.
Dengan tidak hanya membuat pelaku mereka menghadapi tuntutan pidana dan kemungkinan di penjara, tetapi juga kamu tahu menyerang mereka di titik yang paling menyakitkan. Jika mereka memang punya aset, mengatakan, lihat, aku perlu mendapatkan kompensasi atas apa yang kamu lakukan padaku, dan inilah yang aku lakukan. Aku mengajukan gugatan perdata atas tuduhan pemukulan, penyerangan, serta tindakan sengaja menyebabkan tekanan emosional, rasa sakit, dan penderitaan. Maksudku, korban punya jalur selain pengadilan pidana untuk menuntut pelaku, dan kamu sudah melihatnya. Hanya dengan mendengar apa yang dialami wanita ini. Maksudku, sekali lagi, ini benar-benar mimpi buruk. Dan aku tidak bermaksud awas pelit lebih dan melebihkan saat mengatakan itu. Maksudku, benar-benar semua yang dia ceritakan adalah adegan yang sangat mengerikan. Tapi kamu tahu, terdakwa ini akan memiliki seorang pengacara pembela. Jika menjadi saksi AI meski sudah terluka yang mungkin membekas selamanya, kesaksiannya, jika dia, kamu tahu, menjelaskan apa yang terjadi, dari sudut pandangnya, itu bisa memengaruhi juri. Sebagai pengacara pembela, bagaimana kamu memeriksa silang seseorang? Seperti Tuan Tanta ini yang sudah melewati banyak hal? Ya, ini memang situasi yang sulit. Jika Anda mencoba membela klien dalam situasi seperti itu, Anda harus sangat lembut, Anda harus sangat strategis, Anda tahu, Anda harus menggunakan pisau bedah daripada kapak yang tumpul. Anda harus spesifik dan tepat tentang apa yang ingin didapat dari kesaksian itu. Jika Anda membela kasus ini, apa itu? Apakah orang ini mengarang cerita atau ada motif lain? Perlu kita gali motifnya. Ini memang sulit, tapi seseorang yang didakwa dalam kasus-kasus seperti ini, dalam kasus ini, pria ini, dalam kasus ini, terdakwa, dia berhak mendapatkan pembelaan. Dia berhak untuk menantang, membuat negara membuktikan tuduhan terhadapnya di depan juri atau hakim, tergantung situasinya. Jika kamu membela kasus ini, lakukan penyelidikan menyeluruh dan cari tahu apakah ini benar-benar terjadi. Apakah ada alasan cerita orang ini yang diduga korban tak bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini pernah terjadi sebelumnya dan ada alasannya? Apakah ini sesuatu yang merupakan rekayasa atau dilebih-lebihkan atau apapun itu? Kamu tahu, tidak diragukan lagi, kasus-kasus seperti ini memang sulit untuk dibela, tapi pada akhirnya terdakwa punya hak untuk membuat jaksa pembuktian kasusnya di depan juri atau hakim. Kita akan lihat hasilnya nanti. John Day, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.